Stellar Transformations, episode 346. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Puncak gunung utama dari Gunung Suci Sekte Hukuman Emas sangat berisik. Itu karena sebuah jamuan besar sedang diadakan di sana. Jamuan besar ini telah mengundang sejumlah besar ahli. Hampir semua petinggi alam bintang kegelapan hadir. Pujian, sanjungan, ucapan selamat. Berbagai macam suara terdengar tanpa henti. Dan, sebagai tokoh utama dalam jamuan makan ini, Qin Yu merasa sedikit pusing. Itu karena semua orang yang melihatnya sangat ramah. Karena itu, dia pun tidak bisa bersikap kasar. Seandainya jamuan makan ini tidak diadakan khusus untukku, aku pasti sudah pergi. Pikir Qin Yu dalam hatinya. Namun, dilihat dari wajahnya, Qin Yu tersenyum. Pada saat yang sama, ia sedang bersulang dengan seorang pria tua berambut putih yang mengenakan pakaian putih. Liu Xing, setelah aku naik ke alam ilahi, kau akan menjadi penguasa hukuman emas berikutnya. Sebagai penguasa hukuman emas, kau setidaknya harus mengenal beberapa ahli hebat dari 3 sekte besar alam bintang gelap kita. Orang ini adalah Tetua Agung Sekte Putih Mendalam, Fu Xian, jelas Xing Yuan dari samping. Selama jamuan makan ini, Qin Yu adalah orang yang paling sibuk. Sebagai orang yang akan menjadi penguasa hukuman emas berikutnya, sikap banyak orang terhadap Qin Yu jelas telah berubah. Bagaimanapun, penguasa hukuman emas adalah pemimpin dari 3 penguasa agung. Jamuan makan baru berakhir ketika langit telah menjadi gelap gulita. Qin Yu kemudian langsung berteleportasi ke langit di atas gunung dan mulai terbang menuju kediamannya. Udara dingin malam itu menerpa wajah Qin Yu, membuatnya merasa jauh lebih jernih pikirannya. Akhirnya aku berhasil lolos. Qin Yu tersenyum dan menghela napas panjang. Liu Xing, tunggu aku. Sebuah suara yang familiar terdengar. Qin Yu menoleh. Sesaat kemudian, Wen Feng telah tiba di samping Qin Yu. Wen Feng tersenyum kepada Qin Yu lalu berkata, Liu Xing, aku harus berterima kasih padamu kali ini. Bingung, Qin Yu berkata, mengapa kau berterima kasih padaku? Aku berterima kasih padamu karena telah membunuh Liu Lan, kata Wen Feng sambil tersenyum. Seandainya kau tidak membunuh Liu Lan dan kemudian naik ke alam ilahi sebelum dia, maka aku akan sial. Liu Lan dan aku memang tidak akur. Barulah saat itu Qin Yu mengerti. Qin Yu sangat yakin dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia membunuh Liu Lan adalah, pertama, karena Liu Lan berencana untuk membunuhnya segera dan jelas tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Alasan kedua adalah untuk membantu Wen Feng. Soal hal-hal seperti ini, kau tak perlu berterima kasih padaku. Seandainya kekuatanku lemah, kurasa dia pasti sudah membunuhku juga, kata Qin Yu acuh tak acuh. Baik, Wen Feng setuju. Kemudian dia tersenyum dan menatap Qin Yu. Setelah Yang Mulia Xing Yuan naik ke alam ilahi, kau akan dapat menyatu dengan mutiara spiritual hukuman emas. Pada saat yang sama, kau juga dapat mengumumkan dirimu sebagai penguasa hukuman emas kepada seluruh dunia. Qin Yu mengangguk. Saat ini, masih ada 2 bulan lagi hingga hari kenaikan Xing Yuan. Entah itu selama 3 bulan sejak tanggal kesengsaraan ilahi Xing Yuan hingga tanggal kontes untuk posisi penguasa hukuman emas, atau sekarang ketika Qin Yu menunggu 2 bulan berikutnya, Qin Yu telah berlatih di kamar istana sepanjang waktu. Dia tidak memasuki lapisan kedua alam Jianglan. Hal itu karena waktu kedatangan kesengsaraan ilahi sangatlah istimewa. Sekalipun Qin Yu bersembunyi di alam Jianglan, kesengsaraan ilahi tetap akan datang. Kesengsaraan ilahi adalah semacam hukum kosmik. Itu adalah sesuatu yang sama sekali mengabaikan halangan dari berbagai ruang. Sensasi yang dirasakan Qin Yu tentang kedatangan kesengsaraan ilahi adalah 108 tahun. Terlepas dari apakah Qin Yu bersembunyi di alam Jianglan atau alam abadi, kesengsaraan ilahi tetap akan tiba setelah 108 tahun. Waktu kedatangan kesengsaraan ilahi tidak ditentukan oleh aliran waktu di ruang kosmik. Sebaliknya, itu ditentukan oleh lamanya waktu yang akan dialami oleh orang yang akan mengalami kesengsaraan ilahi. Misalnya Qin Yu, jika dia menghabiskan 108 tahun di ruang lapisan kedua alam Jianglan, hanya sedikit lebih dari 1 tahun yang akan berlalu di alam abadi, iblis, dan setan. Namun, pada saat itu,
kesengsaraan ilahi tetap akan datang. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bagi Qin Yu untuk memasuki ruang lapisan kedua alam Jianglan. Latihan pengasingan selama 2 bulan. Dengan kondisi mental Qin Yu saat berlatih, periode latihan pengasingan yang panjang terasa sangat mudah baginya. Ketika Qin Yu membuka matanya, sudah sehari sebelum hari kenaikan Xing Yuan ke alam ilahi. Di luar istana penguasa hukuman emas Xing Yuan. Saat ini, lebih dari 1.000 orang berkumpul di sana. Sebagian besar dari 1.000 orang lebih itu adalah anggota sekte hukuman emas. Ada juga sejumlah kecil ahli dari sekte api hitam dan sekte putih mendalam. Alasan mengapa kelompok orang ini berkumpul di sini adalah untuk mengantar Xing Yuan pergi. Di barisan paling depan dari lebih dari 1.000 orang itu terdapat selusin orang atau lebih, termasuk Qin Yu, Wu San, dan Jumi. Saudara Xing Yuan, aku telah mendengar bahwa alam ilahi relatif kacau. Pertarungan dan perebutan di sana juga sangat sengit. Ketika kau tiba di alam ilahi, kau harus terus berusaha keras dalam latihanmu. Jangan sampai merusak reputasi alam bintang kegelapan kita, kata penguasa api hitam Wu San kepada Xing Yuan sambil tertawa. Meskipun penguasa hukuman emas sangat kuat, sebelum mereka naik ke alam ilahi, mereka diharuskan untuk mengembalikan mutiara spiritual hukuman emas kepada klan. Seorang penguasa hukuman emas tanpa mutiara spiritual hukuman emas akan memiliki kekuatan yang setara dengan orang biasa dari alam bintang gelap yang telah naik ke alam ilahi. Mereka juga tidak memiliki keunggulan apapun di alam ilahi. Di masa depan, mereka pun harus bekerja keras dan bersaing di alam ilahi. Haha, aku masih punya sedikit kepercayaan diri ini. Xing Yuan tertawa lepas. Bersamaan dengan itu, dia menatap Qin Yu. Liu Xing, setelah aku pergi, kau akan menjadi penguasa hukuman emas. Ingat, penguasa hukuman emas adalah pemimpin dari 3 penguasa agung. Jika si gila Wu San ini bersikap sombong padamu, kau hanya perlu memberinya pelajaran yang kejam. Qin Yu hanya tersenyum. Namun, Wu San membuka matanya lebar-lebar. Hei, Xing Yuan, jangan mempermainkanku. Kau juga telah melihat pertukaran antara Liu Xing dan Liu Lan. Dia sudah sekuat itu bahkan sebelum menyatu dengan harta warisan. Begitu dia menyatu dengannya, kekuatannya kemungkinan akan menjadi lebih kuat daripada kekuatanmu. Kau menyuruhnya untuk memberiku pelajaran, sungguh keterlaluan. Qin Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah ini saatnya kenaikan? Qin Yu merasakan perubahan aneh di seluruh ruang. Saat Kaisar Xian terakhir kali naik ke alam ilahi, tingkat jiwa Qin Yu masih belum cukup tinggi. Dia masih belum mampu merasakan perubahan halus itu. Namun, Qin Yu saat ini mampu merasakan perubahan itu dengan jelas. Ekspresi Xing Yuan perlahan berubah menjadi serius. Dia berhenti bercanda dengan semua orang yang hadir. Xing Yuan menatap semua orang yang hadir dan tersenyum tipis. Semuanya, aku akan naik ke alam selanjutnya, kita akan bertemu lagi di alam ilahi. Sampai jumpa lagi di alam ilahi. Wu San, Jumi, Qin Yu, Bao Yu, Wen Feng, dan yang lainnya berkata serempak. Tubuh Xing Yuan mulai melayang perlahan. Banyak cahaya bintang berkabut memancar dari tubuhnya. Xing Yuan saat ini memiliki aura yang membuat orang ingin mengaguminya. Xing Yuan tersenyum kepada semua orang. Seketika, cahaya bintang berkabut di tubuhnya menjadi jauh lebih banyak. Dalam sekejap, cahaya itu menutupi seluruh tubuhnya. Dengan teleportasi, Xing Yuan telah menghilang. Dia telah menghilang dari alam abadi, iblis, dan setan. Qin Yu sedikit mengerutkan kening. Sejak saat ia merasakan bahwa Xing Yuan akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi, Qin Yu telah menyatukan jiwanya dengan seluruh kosmos. Apa sebenarnya yang menyebabkan kenaikan itu? Qin Yu sangat penasaran. Prinsip apa sebenarnya ini? Fenomena kenaikan sangat mirip dengan teleportasi dan teleportasi tingkat tinggi. Keduanya juga menyebabkan seseorang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di area lain. Namun, kenaikan membawa seseorang langsung ke ruang lain. Prinsip apa sebenarnya yang ada di baliknya? Qin Yu terus memikirkannya. Namun, bahkan setelah memikirkannya selama setengah hari, Qin Yu masih belum bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Kenaikan, ini juga bisa dianggap sebagai semacam kekuatan luar biasa. Hanya saja, ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh kosmos. Jika aku mampu memahami kekuatan luar biasa semacam ini, bukankah aku akan dapat dengan mudah melakukan perjalanan bolak-balik antara 2 ruang kosmik? Qin Yu terengah-engah kagum dalam hatinya.
Jika orang-orang di alam ilahi mendengar apa yang dipikirkan Qin Yu, mereka pasti akan menertawakannya karena terlalu liar dan gegabah. Lagi pula, bahkan Dewa Langit tingkat tinggi pun tidak mampu melakukan perjalanan antar dua ruang kosmik dengan mudah. Pada hari kedua setelah Xing Yuan naik tahta, hanya Qin Yu yang berdiri di luar pintu masuk Istana Warisan. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat Istana Warisan kuno ini. Di tanah di samping Istana Warisan terdapat banyak ranting kering dan daun mati. Setelah aku menyatu dengan mutiara spiritual hukuman emas, aku akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membuka istana artefak kuil dewa yang mempesona. Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan banyaknya harta karun di dalam istana artefak. Harta karun itu semuanya adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh pemimpin kuil dewa yang mempesona, Zhou Yuan. Yang paling berharga di antara harta karun itu adalah inti dari kuil dewa yang mempesona yang dibuat dari 9 manik api asal ungu. Yang mulia Liu Xing, silakan masuk. Suara serak tetua pengawal terdengar. Qin Yu menarik napas dalam-dalam lalu melangkah masuk ke istana warisan. Begitu memasuki istana warisan, pandangan Qin Yu tanpa sadar tertuju pada altar yang terletak di tengah ruangan istana. 2 kali sebelumnya ketika ia melihat altar itu, hanya ada aura samar dari harta warisan. Namun hari ini, Qin Yu menemukan bahwa aura altar ini lebih dari 100 kali lebih pekat. Yang mulia Liu Xing, pria tua kurus dan berkulit gelap itu berjalan keluar dari sudut ruangan. Dia adalah tetua pengawal. Jari tetua penjaga yang kering dan menguning menunjuk ke tengah altar. Yang mulia Liu Xing, mutiara spiritual hukuman emas terletak di dalam altar. Saat menyatu dengan mutiara spiritual hukuman emas, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang mulia Liu Xing, mohon dengarkan dengan saksama. Tetua penjaga, silakan bicara, kata Qin Yu. Saat ini, Qin Yu juga tidak berani teralihkan sedikit pun. Itu karena dia tahu bahwa mengikat harta spiritual Grand Mist sangatlah sulit. Terkadang, bahkan jika tingkat jiwa seseorang tinggi, itu tetap tidak akan berguna. Tentu saja, akan lebih mudah jika tingkat jiwa seseorang lebih tinggi. Yang mulia Liu Xing, untuk menggabungkan harta spiritual hukuman emas dengan tubuh, Anda harus terlebih dahulu meneteskan darah Anda padanya untuk menjadi tuannya. Namun, Anda harus ingat satu hal, ketika Anda meneteskan darah Anda padanya, Anda harus menuangkan kekuatan emas ke dalam darah Anda. Hanya dengan begitu mutiara spiritual hukuman emas akan menerima darah Anda. Jika tidak, ia tidak akan menerima darah tersebut, kata tetua penjaga perlahan. Qin Yu mengangguk. Mengikat mutiara spiritual hukuman emas memang agak merepotkan. Bahkan saat meneteskan darah, seseorang harus menuangkan kekuatan emas ke dalam darah tersebut. Sebentar lagi, aku akan membuka altar dan melepaskan mutiara spiritual hukuman emas. Yang mulia dapat tenang, mutiara spiritual hukuman emas tidak akan menyerang siapapun yang memiliki kekuatan emas. Setelah Anda berhasil dengan sumpah pengakuan master yang berlumuran darah, Anda akan dapat perlahan-lahan menyatu dengan mutiara spiritual hukuman emas. Adapun seberapa banyak Anda dapat menyatu dengannya, itu ditentukan oleh tingkat kultivasi tubuh Anda, tingkat kultivasi kekuatan emas Anda, serta tingkat kultivasi jiwa Anda. Saat tetua penjaga mengucapkan kata-kata itu, dia mulai berjalan menaiki tangga altar. Qin Yu mengamati dari samping. Tetua penjaga berjalan ke puncak altar. Energi emas memancar dari tangannya. Pada saat yang sama, Qin Yu dapat merasakan bahwa tubuh tetua penjaga memancarkan aura mutiara spiritual hukuman emas yang sangat pekat. Akhirnya, tetua penjaga itu menepuk sebuah titik tertentu di atas altar dengan telapak tangannya. Gemuruh, seluruh altar seketika bergetar. Istana warisan juga mulai bergetar seperti altar. Rasanya seperti gempa bumi sedang terjadi. Wosh! Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit dari tengah altar. Itu adalah mutiara spiritual hukuman emas. Yang mulia Liu Xing, cepat, ucapkan sumpah pengakuan master yang berlumuran darah. Teriak tetua pengawal melalui transmisi suara. Dengan gerakan kakinya, Qin Yu muncul di samping mutiara spiritual hukuman emas. Lebih jauh lagi, ruang di sekitar Qin Yu telah berubah menjadi zat seperti rawa dan menghentikan mutiara spiritual hukuman emas. Setetes darah merah yang berkilauan dengan cahaya keemasan jatuh di atas mutiara spiritual hukuman emas. Mutiara spiritual hukuman emas itu seketika berhenti melawan. Seperti spons, ia langsung menyerap tetesan darah itu.
Qin Yu tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Selesai. Mutiara spiritual hukuman emas ini sekarang milikku. Mutiara spiritual hukuman emas langsung menyatu ke dalam tubuh Qin Yu. Tetua penjaga yang menyaksikan seluruh pemandangan ini menghela napas lega. Dengan wajah pucat, ia mengangguk dan berkata, "Yang Mulia Liu Xing, seberapa jauh Yang Mulia dapat menyatu dengan mutiara spiritual hukuman emas akan bergantung pada kekuatan Yang Mulia sendiri. Yang Mulia dapat tenang dan terus menyatu dengan mutiara spiritual hukuman emas di sini. Tidak akan ada yang datang untuk mengganggu Yang Mulia." Qin Yu mengangguk. Dia langsung duduk bersila di atas sajadah di istana warisan dan menutup matanya untuk memulai latihan. Aneh, sungguh aneh. Mutiara spiritual hukuman emas ini ternyata hanya menyerap energi emas. Ia tidak akan menyerap jenis energi lain. Ketika Qin Yu mencoba menuangkan energi 9 langkah ke dalam mutiara spiritual hukuman emas, energi itu sepenuhnya ditolak oleh mutiara spiritual hukuman emas. Setelah itu, Qin Yu hanya mampu terus menuangkan kekuatan emas. Setelah berhasil menuangkan sejumlah kekuatan emas, mutiara spiritual hukuman emas mulai berputar. Pada saat yang sama, aliran cairan emas seperti raksa mulai mengalir keluar dari mutiara spiritual hukuman emas. Seluruh otot, tulang, dan sebagainya di tubuh Qin Yu tampak telah berubah menjadi sungai yang mengering. Mereka dengan panik menyerap cairan emas ini. Saat cairan emas ini berasimilasi ke dalam otot dan tulang Qin Yu merasa bahwa seluruh otot dan tulang tubuhnya seolah telah mengalami semacam evolusi yang menakutkan. Sambil berpikir, Qin Yu mencoba mengepalkan tinju kanannya dengan keras. Bang! Telapak tangan Qin Yu benar-benar menghasilkan ledakan sonik saat dia mengepalkan tangannya dengan keras. Jejak retakan ruang bahkan muncul di sekitar kepalan tangan kanannya. Sangat dahsyat, kekuatanku telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Qin Yu diliputi rasa takjub. Meskipun ia dapat merasakan dengan jelas bahwa otot-ototnya telah mengalami kemajuan pesat, Qin Yu tetap takjub dengan kemajuan semacam ini. Tak heran jika penguasa hukuman emas adalah pemimpin di antara 3 penguasa agung. Kekuatan emas yang begitu murni dan ringkas. Kekuatan emas semacam ini beberapa tingkat lebih tinggi daripada kekuatan emas ahli tingkat Kaisar Bintang 18. Sinar jari tajam seperti pedang muncul di ujung jari Qin Yu. Kemanapun sinar jari itu lewat, retakan ruang berwarna hitam akan muncul. Tingkat penyatuan Qin Yu dengan mutiara spiritual hukuman emas jauh lebih tinggi daripada semua generasi penguasa hukuman emas sebelumnya. Hal ini karena tingkat jiwa Qin Yu memang terlalu tinggi. Tingkatnya beberapa level lebih tinggi daripada penguasa hukuman emas biasa. Dengan demikian, ia secara alami memperoleh tingkat fusi yang lebih tinggi dengan mutiara spiritual hukuman emas. Namun, ia masih belum mampu menyatu sepenuhnya dengan mutiara spiritual hukuman emas. Jika dia berhasil menyatu sepenuhnya dengan mutiara spiritual hukuman emas, maka mutiara spiritual hukuman emas itu akan berubah sepenuhnya menjadi cairan emas.